Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama antara Union Berlin versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor tipis 2-3. Dan yang kedua sudah pasti antara Manchester United versus Bayern Munchen yang berakhir untuk kemenangan Munchen dengan skor tipis 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti Real Madrid lolos ke babak knockout atau fase gugur dari Liga Champions musim ini dengan menjadi juara grup dari grup C dengan selalu meraih kemenangan di setiap pertandingan mereka, teman-teman. Sedangkan Manchester United dengan kekalahan dari Bayern Munchen berarti menjadi juru kunci dari grup A. Artinya Manchester United tersingkir dari kompetisi antar klub Eropa musim ini, teman-teman. Gila gak tuh? Saya gak pernah menyangka MU akan tersingkir secepat ini. Karena ya kalau dari segi kekuatan di grup A seharusnya MU dan Munchen yang lolos, tapi MU kemasukan banyak sekali gol musim ini. Kalau nggak salah Onana telah kemasukan total 39 gol dari 24 penampilannya sebagai penjaga gawang dari Manchester United sejauh ini. Ini kan kacau banget nih MU. Dan ada fakta yang menarik terkait dengan kegagalan Manchester United musim ini untuk bisa lolos dari fase grup Liga Champions. Bahwa dalam 4 musim terakhir MU 2 kali gagal lolos dari fase grup Liga Champions. Dan terakhir kali ketika MU lolos dari fase grup Liga Champions adalah pada musim 2021-2022 yang pada saat itu top scorernya adalah Cristiano Ronaldo. Dan memang Erik ten Hag tentu sudah tidak merasa kehilangan Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Tapi kalau kita sering menonton pertandingan dari MU maka kita bisa melihat MU kehilangan sosok striker yang pintar mencari ruang dan yang bisa melakukan finishing. Dan tampak jelas tidak ada leader bagi Manchester United di atas lapangan. Sorry, not Bruno Fernandes. Ya, tapi nantilah ya saya bahas tentang MU karena pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Union Berlin versus Real Madrid yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi Berlin karena jika mereka menang maka mereka akan bisa bermain di Europa League. Artinya Berlin akan keluar menyerang. Tapi lucunya dengan keluar menyerang pun mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang. Oke lah, ada beberapa peluang yang bisa mereka ciptakan. Mereka bisa mencetak 2 gol. Tapi Berlin bisa mencetak 2 gol juga karena ada kesalahan dari pemain Real Madrid. Dan Madrid mainnya bagus banget teman-teman. Saya suka sekali dengan permainan Madrid musim ini. Ini Madrid yang berbeda ya. Tidak selalu mengandalkan counter attack. Dan Madrid tuh paling suka lawan tim yang berani keluar menyerang. Jadi Berlin ini semangatnya tinggi. Ya, tapi dari segi kualitas ya kalah jauh lah dari para pemain Madrid. Padahal Madrid juga kan gak full tim, banyak pemain yang absen. Tapi saya ngelihat peran dari Luka Modric masih sangat vital di Madrid loh teman-teman. Oke lah, ini bukan lawan yang kuat, tapi gila banget loh ini pemain. Usianya sudah 38 tahun, dia masih bisa mengorganisir permainan Madrid dari lini tengah. Itu yang membuat Jude Bellingham itu leluasa untuk mencari ruang. Karena ya faktanya Bellingham adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang di match ini. Bahkan dia bisa memberikan 1 assist. Oke lah dia gak cetak gol, tapi luar biasa pergerakan dia. Dia jadi fleksibel movementnya, gak seperti di Dortmund gitu. Dan di depan kita tahu lah ada Joselu ya sekarang ya. Memang sih Joselu kalau dari segi rating ya kalah lah dengan striker-striker sebelumnya ya di Madrid. Tapi ya yang penting dia bisa mencetak gol, udah itu aja. Dengan sering mencetak gol, confidence-nya kan akan bertambah. Rodrigo juga lagi on fire. Tanpa Vinicius pun Madrid bisa mencetak 3 gol, menciptakan banyak sekali peluang. Kalau nggak salah total percobaan ke gawang dari Berlin itu lebih dari 20 kali. Ada sekitar 9 peluang yang berbahaya. Nah, tinggal bagaimana nanti di pertandingan selanjutnya finishingnya harus lebih baik lagi. Dan hampir saja si Madrid mencetak gol lebih dulu kan dari Modric ya. Saya tadi hampir salah ngomong tuh Madrid dengan Modric, wah mirip banget ya. Karena memang luar biasa pemain ini. Sayang penaltinya bisa di-save. Tapi ya para pemain Madrid ini mentalnya kan kuat ya. Mereka punya mentalitas untuk terus meraih kemenangan. Dan itu yang saya suka sih dari Real Madrid ya. Tim yang sudah saya support lama sekali teman-teman. Mulai dari tahun 1990. Nah dan Berlin ini kan ngotot banget ya mainnya. Dan akhirnya memang mereka bisa mencetak gol. Tapi itu kan juga karena ada kesalahan dari Alaba. Sayang banget. Nah ini yang harus mereka waspadai nanti ke depan ya para pemain Madrid. Jangan sampai banyak membuat kesalahan. Sudah unggul 1-0, para pemain Berlin sepertinya sudah menang Liga Champions. Lebih terbuka mainnya, itulah yang disukai oleh para pemain Madrid, maka itu banyak sekali peluang kan. Tapi Madrid membutuhkan waktu untuk menyamakan kedudukan. Dan bagusnya sih Toni Kroos yang dimainkan supaya bisa memberikan tambahan opsi dalam menyerang. Karena Kroos ini kan juga bisa memberikan umpan-umpan direct ya. Dan akhirnya Madrid bisa mencetak gol. Ini
Aduh, proses golnya bagus loh. Ini gol-gol dari Madrid nih mengandalkan kerjasama ya. Bahkan Denis Ceballos ya bisa mencetak gol di match ini kan, wah, ini artinya Madrid ya dalam urusan mencetak gol sudah tidak mengandalkan satu atau dua pemain ya. Kalau musim lalu kan ya ada kembaran saya tuh ya, Wakaji Karim Benzema senggol dong. Tapi musim ini oke lah, Jude Bellingham sudah mencetak banyak gol, bahkan dia top scorer dari La Liga. Tapi ada pemain-pemain lain juga yang bisa mencetak gol. Rodrigo juga kita tahu lagi on fire. Jadi Rodrigo umpannya mahal banget sih tuh. Sehingga Joselu bisa mencetak gol ya, menyamakan kedudukan ya, menjadi 1-1 dan tidak lama kemudian lihatlah itu passing dari Modric. Gila, membuka pertahanan dari Berlin kepada Fran memberikan umpan diving header dari Joselu. Wah, ada gol. Ini yang saya suka dari Madrid. Ada sistem dalam permainan mereka, ada sistem yang mereka andalkan ketika mereka menyerang. Fullback ikut menyerang, di tengah ada pressing, ada juga pergerakan tanpa bola. Di depan ada kreativitas juga yang bisa ditunjukkan oleh para pemain Madrid. Dan memang kemudian Berlin menyamakan kedudukan. Wah, mau runtuh tuh stadionnya. Ini memang bukan di kandangnya Berlin, tapi kan ya stadionnya full lah dengan pendukung mereka ya. Karena stadion mereka kan masih kecil ya. Jadi mereka bermain di stadion yang berbeda. Kalau nggak salah di Olympic Stadium ini, lupa saya. Nah tapi ya Madrid mana mau imbang, ya kan? Kalau bisa menang kenapa gak menang? Akhirnya lihat itu gol dari Ceballos. Bagus sekali itu gol dari Ceballos. Kalau nggak salah Jude Bellingham yang memberikan assist itu ya. Nah ini yang saya suka nih dari Jude Bellingham, jadi dia gak egois juga. Dan dia gak cuma fokus untuk mencetak gol, walaupun top skornya ini kan Jude Bellingham. Di La Liga kalau gak salah 12 gol, di UCL nih 4 gol ya. Tapi dia juga punya visi untuk membagi bola. Artinya Modric dan Kroos ini mendapatkan teman. Teman dalam urusan apa? Teman dalam membagi bola juga. Dan teman yang bisa mencari ruang terbuka untuk bisa mendapatkan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. That's why Jude Bellingham pergerakannya mobile banget. Cuman ya seharusnya Ancelotti juga bisa mengistirahatkan Bellingham nanti ya ketika pertandingan gak penting. Saya pun kaget dia bermain di match ini. Mungkin karena ada pemain-pemain lain yang gak bisa main. Jadi dia juga harus diistirahatkan. Jangan diforsir terus. Nanti kalau cedera, wah bahaya Madrid loh. Nah sekarang saya ingin memberikan analisa tentang pertandingan dari MU. Saya siaran pertandingan ini dini hari tadi kan di SCTV. Dan saya jelaskan masalah dari para pemain MU adalah dari segi kerjasama. Oke lah banyak pemain mereka yang cedera. Betul, itu fakta. Dan tentu akan menyulitkan bagi Erik ten Hag untuk menentukan starting line-up-nya. Apalagi sekarang dia harus mengandalkan banyak sekali pemain muda. Tapi seandainya dengan materi pemain yang ada, yang available, yang bisa bermain, jika kerjasamanya bagus, MU tentu bisa meraih kemenangan. Kenapa enggak? Mainnya di Old Trafford, main di kandang sendiri. Tapi cara bermainnya ini kan harus mengandalkan sistem yang konsisten. Jadi kalau saya ngelihat sistem dari Erik ten Hag ini selalu berubah. Kadang-kadang bermain bertahan, kadang-kadang bermain terbuka. Nah itu juga mengganggu kerjasama di antara para pemain. Dan memang MU hanya kemasukan 1 gol. Tapi ya karena Munchennya juga mainnya santai. Munchen gak perlu menang juga sih sebetulnya. Tapi mereka gak mau kalah. Kan saya jelaskan ketika secara langsung ada gengsi juga yang coba mereka jaga. Karena selama 6 tahun terakhir atau 39 pertandingan sebelum match lawan MU ini, nah Munchen tuh tidak pernah kalah di pertandingan-pertandingan fase grup mereka. Dan mereka mainnya tenang banget. Jika mereka gas, mereka keluar menyerang. Jika mereka juga membutuhkan kemenangan, habis itu MU. Tapi kan faktanya enggak. Dan saya jelaskan, yang penting ini bagi para pemain MU, pressingnya harus kuat. Dan jangan sampai melakukan kesalahan. Dan memang nggak ada kesalahan dari para pemain MU sih. Golnya dari Munchen itu kan rapi ya. Cakep banget ya golnya ya. Kane lagi yang memberikan assist kan. Kane juga mendapatkan 2 peluang ya untuk mencetak gol. Dan MU dalam melakukan pressing, sesuai dengan penjelasan saya ketika siaran, kuat. Bisa mereka nge-press. Mereka menyulitkan pergerakan dari para pemain Munchen. Apalagi di babak pertama. Tapi ketika sudah mendapatkan bola, ya ketika mereka mau counter, kan saya jelaskan nih kemungkinan Munchen akan keluar terbuka, MU akan main counter, udah kelihatan nih. Tapi Munchennya juga sebetulnya nggak mau bermain terbuka. Mereka juga coba main ball possession dulu karena mereka paham kalau mereka bermain terbuka, MU counter, MU akan bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya dan mencetak gol. But the problem is MU ketika para pemainnya sudah pegang bola, sudah melakukan pergerakan ke ruang pertahanan dari Munchen, tampaknya telat mikir. Sering terlambat memberikan umpan kunci. Ketika memberikan umpan kunci pun nggak akurat. Gimana caranya bisa menciptakan peluang yang berbahaya, apalagi mencetak gol? Itu satu-satunya peluang dari MU di babak pertama dari Luke Shaw itu dari luar kotak penalti. Ya memang itu umpannya dari Bruno, umpan kunci. Selain itu, Bruno banyak mengeluh. Kelihatan kesal raut wajahnya. Loh, tim kamu harus menang kok kamu kelihatan kesal banget gitu. Ceria dikit dong. Ini saya jadi kehilangan sosok Cristiano Ronaldo nih di atas lapangan. Kalau saya ngelihat Ronaldo main, kadang-kadang dia tampak kesel, tapi ada senyumannya juga. Kalau gak ada senyuman tuh tampak pemainnya lagi stres. Ini Bruno ini mungkin stres nih. Ya gimana caranya bisa bermain bagus kalau gak tenang?
mendapatkan 2 peluang di babak kedua melenceng. Gimana sih kok kayak pemain amatiran mainnya? Maguire justru menurut saya bagus permainannya. Sayang aja dia keluar ya karena cedera. Bagus loh Maguire ini. Yang sebelumnya diremehkan kan, dia tunjukkan bahwa dia masih layak membela Manchester United. Tapi pemain-pemain lain ya biasa aja. Garnacho gak tahu tuh begitu kenapa mainnya. Udah bagus gak bisa umpan. Mainnya ngeyel ya, membuat para pemain Munchen jengkel. Tapi gimana caranya dia bisa memberikan kontribusi kalau dia tidak bisa memberikan umpan-umpan kunci yang akurat? Anthony juga sama. Maka itu saya jelaskan ketika halftime pada saat siaran. Ini MU dalam pressing kuat, walaupun Munchen tidak mau bermain terlalu terbuka, tapi ketika menyerang, deadlock, sulit menciptakan peluang karena gak jalan nih Anthony dan Garnacho. Dan akhirnya mereka ditarik keluar kan di babak kedua. Tapi pemain yang masuk tidak lebih baik. Pellistri dan Hannibal kalau nggak salah. Nah, gimana caranya MU bisa menang? Nggak akan bisa. Kalau ketika mereka menyerang, mereka tidak bisa padu, tidak bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Højlund juga gak dapat bola. Gimana caranya Højlund mau mencetak gol? Dia harus bisa mendapatkan suplai bola. Jadi ya masalah di Manchester United ini sangat kompleks. Dari pemainnya juga, dari sistem permainan mereka juga, dan dari pelatihnya juga yang sepertinya sering bingung untuk menentukan starting lineup. Varane sering dicadangin di Premier League, sekarang dimainkan di Liga Champions. Sekarang Harry Maguire cedera, mungkin Evans yang akan main. Ya kan, Rashford dan Martial memang dikabarkan sakit gak main. Nanti kalau sudah fit belum tentu juga akan dimainkan. Jadi apa yang dia inginkan nih gak jelas. Apa yang Erik ten Hag inginkan nih gak jelas. Alasan demi alasan. Kenapa harus sok keras sebelumnya? Ini jangan karma nih Erik ten Hag kena dari Ronaldo. Bisa juga loh. Ya kan, David De Gea kok manajemen gak perpanjang kontraknya. Onana bisa apa sih? Oke lah dia melakukan 2 atau 3 save, tapi bisa apa sih dia sudah kemasukan begitu banyak gol? Kalau nggak salah berapa tuh? 39 gol dengan gol dari Munchen ya, yang Onana kemasukan tuh, kebobolan. Dari 24 penampilannya sebagai penjaga gawang dari MU. Ini kan udah kelewatan. Nggak bisa seperti itu. Mungkin dia akan mengatakan defense-nya jelek. Nggak bisa seperti itu. Kalau defense-nya udah jelek, kalau penjaga gawangnya bagus ya bisa aja clean sheet seperti Madrid tuh ketika Courtois di final Liga Champions kan. 2 musim yang lalu ya, yang lawan Liverpool kan. Dia mainnya bagus, defense-nya bisa dipenetrasi, tapi kan Madrid bisa clean sheet. Nah ini ada masalah juga dengan penjaga gawang. Anak emas nih dari Erik ten Hag kan. Ya tapi kalau menurut saya layaklah MU tersingkir ya secepat ini ya. Karena kalau mereka lolos dari fase grup pun ya mungkin mereka akan menjadi tim pelengkap saja. Dan juga di Europa League ya mungkin juga mereka akan tersingkir cepat juga. Jadi ya menurut saya sekarang sudah saatnya bagi Erik ten Hag untuk fokus ke Premier League saja. Tapi di Premier League juga sekarang mereka akan ketemu Liverpool. Bahaya juga, berat juga mainnya di Anfield. Tapi kalau menurut saya Erik ten Hag tetap akan bertahan sebagai manajer dari MU. Karena gak ada pilihan lain juga bagi manajemen MU. Kalau mau mencat ten Hag sekarang, pelatih baru yang masuk akan memulai dari nol. Dengan materi pemain seperti ini, Pep Guardiola masuk pun belum tentu dia akan bisa mengubah performa dari MU. Jadi kembali juga kepada para pemain. And what a goal from Munchen, what a goal. Masa Koeman melakukan pergerakan gitu, gak ada pemain dari MU yang bisa menutup pergerakannya. Main kombinasi passing antara Goretzka, Keane, memberikan bola lagi kepada Koeman bisa mencetak gol. Sudah mencetak gol, udah habis lah MU, gak mungkin bisa recover. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan-pertandingan lainnya dari Liga Champions yang dini hari nanti ada pertandingan yang seru juga antara Newcastle versus AC Milan yang saya juga akan share di SCTV. Saya akan membuat analisa dari pertandingan tersebut teman-teman besok, dan nanti saya akan siaran, jadi saya harapkan teman-teman juga akan gabung nonton SCTV ya. Kita akan mulai live pada pukul, jika saya tidak salah, 1.45 dini hari nanti. Bukan dong, sekarang kan udah beda ya. Sekarang udah jam 3 kick off ya, 2.45 dini hari nanti. Pertandingan yang seru pasti, Newcastle versus AC Milan. Untuk sementara MU tersingkir, City sudah lolos, Arsenal sudah lolos. Kita tunggu apakah Newcastle juga bisa lolos dari fase grup, dan Madrid on top. Madrid sementara ini lagi konsisten, dan tentu kita harapkan tetap konsisten. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.